Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang penuh misteri dan pelajaran hidup, tentang seorang pedagang sembako di pasar yang tiba-tiba menjadi laris manis berkat pesugihan tuyul. Tapi di balik kesuksesan instan itu, tersimpan rahasia gelap yang mengerikan. Mari kita mulai ceritanya. Matahari baru saja muncul di ufuk timur, namun udara di pasar Gading sudah gerah. Bau campuran sayur mayur, ikan asin, dan keringat pedagang menyeruak di antara lorong-lorong sempit. Pak Sarman, lelaki berusia 45 tahun, menghela napas panjang sambil merapikan tumpukan beras di karung yang sudah setengah kosong. Lapak sembakonya hanya berupa meja kayu dan terpal biru yang sudah robek di sana-sini. Di atas meja, ia menata gula pasir dalam kantong plastik, minyak goreng dalam botol bekas, dan telur ayam kampung dalam keranjang bambu. Dari ujung lorong, suara riuh pembeli terdengar. Namun, suara itu seperti enggan mendekat ke lapaknya. Orang-orang melewati lapak Pak Sarman tanpa menoleh, seakan ia dan dagangannya tak ada. "Pak, kok nggak ada yang mampir ya?" tanya Dika, anaknya yang duduk di bangku SMA, sambil membantu menata mie instan. "Namanya juga rezeki. Nak, mungkin hari ini belum giliran kita." Pak Sarman tersenyum tipis, meski hatinya teriris. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu, hidup mereka makin berat. Dika sering membantunya di pasar sebelum berangkat sekolah, tapi hasil penjualan seringkali hanya cukup untuk makan seadanya. Hari itu, setelah berjualan dari subuh sampai hampir siang, hanya ada 2 pembeli yang mampir. Total uang yang ia kantongi tak sampai 50.000. Sore itu, saat ia sedang menutup lapak, terdengar suara dari belakang. "Sarman? Kamu Sarman, kan?" Pak Sarman menoleh dan terkejut. "Loh, Herman? Astaga, sudah berapa tahun kita nggak ketemu?" Herman adalah teman lamanya semasa muda yang dulu sama-sama berjualan di pasar. Bedanya, sekarang penampilan Herman jauh berbeda. Baju rapi, jam tangan mahal, sepatu mengkilap. "Mungkin 15 tahun, men. Aku lihat kamu dari jauh tadi." Kok daganganmu sepi?" tanya Herman sambil duduk di bangku kecil. Pak Sarman hanya menghela napas. "Ya begini, sekarang saingan banyak, modal pas-pasan, pembeli makin susah." Herman tersenyum tipis, lalu merokok. "Kalau mau, aku punya cara. Tapi, ini bukan cara biasa." Pak Sarman mengernyit. "Maksudmu?" Herman mencondongkan badan, berbicara pelan. "Pesugihan tuyul. Makhluk kecil itu bisa bikin pembeli berbondong-bondong ke lapakmu. Daganganmu laku, uang ngalir tiap hari." Pak Sarman terdiam. Ia pernah dengar cerita tentang tuyul dari orang-orang tua, tapi selalu menganggapnya sekadar mitos. "Kalau kamu mau, aku kenalin sama orang yang bisa bikin kamu sukses," lanjut Herman. "Tapi ingat, ada syaratnya." Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Malam itu, Pak Sarman mengiyakan ajakan Herman. Mereka naik motor melewati jalan kampung yang sepi, menuju sebuah rumah tua di pinggir hutan kecil. Rumah itu berdinding anyaman bambu, lampunya redup kekuningan. Di teras duduk seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kebaya hitam. Matanya tajam menatap Pak Sarman. "Aku tahu kau datang untuk meminta rezeki," suara Nyi Ranti berat dan dalam. "Tapi ingat, semua ada harga." Pak Sarman menelan ludah. "Apa syaratnya?" Nyi Ranti mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja. "Di dalamnya ada tuyul yang akan membantumu. Syaratnya: 1. Setiap malam Jumat, beri dia sesajen, bubur merah putih, segelas susu, dan kain hitam kecil. 2. Setiap 6 bulan, beri tumbal darah hewan hitam. 3. Jangan pernah menolak permintaannya, atau dia akan mengambil yang paling berharga darimu." Tanpa berpikir panjang, Pak Sarman setuju. Ia pikir, asal bukan nyawa manusia, semuanya bisa dijalani. Sejak malam pertama tuyul itu dibawa pulang, suasana rumah Pak Sarman terasa berbeda. Udara di dalam rumah seperti lebih dingin, dan kadang ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai meskipun tidak ada siapapun. Namun, ia mengabaikannya, meyakini bahwa itu hanya sugesti karena ritual semalam. Keesokan paginya, saat ia membuka lapak sembakonya di pasar, sesuatu yang tak biasa terjadi. Belum sampai ia merapikan semua barang, pembeli sudah berdatangan. Awalnya ia mengira itu kebetulan, mungkin karena banyak orang gajian.
Tapi jumlahnya terus bertambah, bahkan sampai membuat lorong pasar macet. Orang-orang datang seperti tergesa-gesa, seolah takut kehabisan barang. Mereka membeli beras, gula, minyak goreng, telur, bahkan deterjen dalam jumlah besar. Yang membuat Pak Sarman heran, tidak ada satupun yang menawar harga. Bahkan, ada seorang ibu yang membeli 5 karung beras sekaligus dan membayar tanpa menghitung kembalian. Namun, yang paling membuat bulu kuduknya meremang adalah ekspresi beberapa pembeli ketika pulang. Ada yang berhenti di depan lapak, merogoh dompet dengan wajah bingung, lalu berbisik ke dirinya sendiri. Kok uangnya tinggal segini? Tadi kan belum belanja banyak. Tapi mereka tetap pergi, seakan tidak ingin membicarakannya lebih lanjut. Hanya dalam waktu sebulan, keuntungan Pak Sarman melesat tajam. Lapaknya yang tadinya kecil kini sudah melebar 2 kali lipat. Ia membeli timbangan digital baru, rak-rak besi, dan kulkas besar untuk menyimpan minuman dingin. Stok barangnya melimpah, bahkan ada beberapa produk premium yang sebelumnya tidak pernah ia jual. Anaknya, Dika, ikut senang. Uang sekolah selalu lancar dibayar, bahkan ia bisa membeli sepatu olahraga baru yang selama ini hanya bisa ia lihat di etalase toko. Namun, di tengah semua kesuksesan itu, ada satu hal yang membuat Pak Sarman tidak bisa tenang. Kadang, di sudut matanya, ia melihat sosok kecil berkulit pucat dan berkepala gundul berlari di antara tumpukan karung beras. Sosok itu bergerak cepat, kadang mengintip dari balik rak mie instan, lalu menghilang secepat kilat. Ia pernah mencoba menatap langsung, tapi setiap kali menoleh, yang terlihat hanya bayangan samar dan suara cekikikan kecil yang menghilang di udara. Hari-hari terus berlalu, dan lapak sembako Pak Sarman seolah tak pernah mengenal kata sepi. Bahkan di hari-hari biasa, hari Selasa atau Kamis yang biasanya pasar agak lengang, lapaknya tetap dipadati pembeli. Sementara lapak pedagang lain hanya sesekali mendapat pembeli, antrian di lapak Sarman tak pernah putus. Suara orang memanggil-manggil barang bercampur dengan dentingan koin, gesekan plastik, dan aroma campuran beras, minyak goreng, serta bumbu dapur yang menguar di udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, beberapa pedagang mulai memperhatikan fenomena aneh yang terjadi di lapak tersebut. Di sudut lorong, Bu Minah, penjual sayur yang lapaknya hanya berjarak 3 kios dari Sarman, mengamati dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Ia menyikut pelan Bahri, pedagang ikan yang sedang menata dagangan. Kamu lihat nggak? Si Sarman itu tiap hari ramai. Padahal harga barangnya nggak beda jauh sama kita, bisiknya sambil menunduk agar suaranya tak terdengar oleh orang lain. Bahri mengangguk kecil, lalu memicingkan mata ke arah lapak sembako itu. Iya, aneh. Kemarin aku lihat dia ngobrol sama pembeli, tapi nggak ada yang pegang uang. Tahu-tahu dia masukkan uang ke kotak. Aku sampai garuk-garuk kepala. Bu Minah mengernyit. Loh, maksudnya gimana? Uangnya dari mana? Entah. Tapi aku yakin pembelinya nggak bayar tunai waktu itu. Kayak ada yang nggak beres. Bahri menurunkan suaranya, nyaris seperti berbisik di telinga Bu Minah. Jangan-jangan, dia punya tuyul. Bu Minah spontan menoleh cepat, matanya membesar. SSSTT. Jangan ngomong sembarangan. Nanti kalau kedengaran bisa bahaya. Namun, pasar adalah tempat di mana kabar beredar lebih cepat daripada angin. Bisik-bisik mulai menyebar dari satu pedagang ke pedagang lain. Ada yang bilang Sarman menggunakan jasa dukun terkenal di ujung desa. Ada pula yang mengaku pernah mendengar suara langkah kaki kecil di dalam lapaknya saat pasar sudah tutup. Meski begitu, tak satupun yang berani menuduh langsung. Sebab, sejak lapaknya ramai, wajah Pak Sarman selalu terlihat sumringah dan penuh percaya diri. Langkahnya tegap, pakaiannya rapi, dan senyumnya lebar saat menyapa orang. Bahkan, tatapan matanya kini seperti membawa wibawa baru yang membuat orang segan berbicara buruk di depannya. Bagi sebagian orang, perubahan itu adalah tanda kesuksesan. Tapi bagi yang lebih peka, ada sesuatu di balik tatapan mata Sarman, sebuah kilatan dingin yang membuat bulu kuduk meremang tanpa alasan. 6 bulan berlalu. Suatu malam Jumat, tuyul itu menampakkan diri di depan Pak Sarman. Matanya merah, bibirnya tipis, dan ia berbicara dengan suara serak, seperti anak kecil serak batuk. Waktunya, katanya sambil menunjuk ke kandang ayam di belakang rumah. Pak Sarman segera paham. Ia mengambil ayam hitam yang sudah ia siapkan, lalu membawanya ke rumah Nyi Ranti. Di sana, ayam itu disembelih, darahnya ditampung di mangkuk kecil, dan disajikan untuk tuyul.
Ritual itu membuatnya merinding. Tapi setelah selesai, lapaknya kembali ramai seperti biasa, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Namun memasuki bulan ke-11, Dika mulai sering sakit. Demam tinggi datang tiba-tiba, tubuhnya lemas, dan matanya sayu. Hasil pemeriksaan dokter selalu normal. Pak Sarman gelisah. Ia kembali menemui Nyi Ranti, berharap ada solusi. Nyi Ranti menatapnya lama sebelum berbicara. Tumbal berikutnya, bukan ayam. Tuyulmu ingin darah manusia. Dan yang dipilih, anakmu. Wajah Pak Sarman memucat. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Nyi Ranti hanya tersenyum tipis. Kau bisa menolak, tapi konsekuensinya, dia akan tetap diambil, dengan cara yang lebih menyakitkan. Tak mau menyerah, Pak Sarman memutuskan mencari pertolongan. Setelah berhari-hari bertanya ke tetangga dan kerabat, ia mendapat saran untuk menemui Kiai Mansur, seorang tokoh agama yang sudah puluhan tahun dikenal mampu mengusir gangguan gaib. Siang itu, dengan wajah letih dan mata merah karena kurang tidur, Pak Sarman mendatangi rumah sang Kiai di ujung kampung. Rumah itu sederhana, tapi terasa adem dan teduh. Angin sepoi-sepoi berhembus dari pepohonan kelapa di belakang rumah, namun hati Pak Sarman tetap saja gelisah. Kiai Mansur menyambutnya dengan senyum tipis, mempersilakan masuk, lalu menyeduh teh hangat. Ceritakan semua dari awal, men, ujarnya tenang. Pak Sarman pun mengisahkan segala hal. Awal mula lapaknya ramai setelah membeli tuyul dari seseorang, perjanjian yang ia buat, hingga keadaan sekarang di mana tuyul itu seperti berbalik menyerangnya dan membuat dagangannya sepi. Kiai Mansur mengangguk perlahan. Tatapannya tajam, seolah menembus batin Pak Sarman. Memutus perjanjian tuyul itu tidak mudah, katanya pelan. Dia terikat oleh darah tumbal pertama yang kamu berikan. Selama ikatan itu ada, dia akan terus menagih. Tapi, ia terdiam sebentar, kita bisa mencoba mengusirnya. Walau harus siap, ini tidak akan berjalan mulus. Malam itu juga, ritual dilakukan di rumah Pak Sarman. Semua lampu dimatikan, hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menyala di ruang tengah. Bau harum dupa bercampur aroma daun bidara memenuhi ruangan. Kiai Mansur duduk bersila di tengah, memegang tasbih, sementara Pak Sarman dan anaknya, Dika, duduk di sisi kanan dan kiri. Lantunan ayat-ayat suci mulai terdengar. Semakin lama, suara itu terasa berat, memenuhi ruangan dengan getaran aneh. Tiba-tiba, tuyul itu muncul. Sosoknya kecil, botak, dengan mata merah menyala. Ia menjerit nyaring, suaranya seperti anak kecil yang menangis bercampur teriakan marah. Barang-barang di rumah mulai berjatuhan, piring pecah, gelas terlempar, dan pintu belakang terbanting keras berulang kali. Dika yang duduk di sebelah ayahnya, tiba-tiba memucat. Matanya kosong, lalu tubuhnya jatuh lemas. Dika, seru Pak Sarman panik. Pegang dia. Jangan lepaskan, teriak Kiai Mansur sambil terus membaca ayat-ayat dengan suara yang semakin lantang. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Rambut ditengkuk berdiri. Tuyul itu berusaha menyerang, tapi seperti terhalang cahaya tak kasat mata dari bacaan sang Kiai. Ia mengerang, lalu berlari ke sudut rumah, meringkuk sambil menutup telinga. Beberapa menit kemudian, suara tangisan itu meredup. Sosoknya mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Lalu, menghilang. Keheningan menyelimuti rumah. Kiai Mansur mengusap keringat di dahinya. Untuk sementara dia sudah pergi, ucapnya lirih. Tapi ingat, men, dia bisa kembali kalau kamu lengah. Ikatan darah itu hanya terlepas jika kamu benar-benar bertobat dan menjauh dari semua bentuk perjanjian gelap. Pak Sarman menarik napas panjang, menatap anaknya yang mulai siuman. Ada rasa lega, tapi juga bayangan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Keesokan paginya, ia kembali berjualan di pasar. Barang dagangannya lengkap, beras, gula, minyak, telur. Ia duduk di bangku sambil menunggu pembeli. Namun, anehnya, tak satupun orang mampir. Bahkan tetangga lapaknya seperti tidak melihatnya. Seorang ibu yang lewat menoleh ke arah lapaknya, tapi tatapannya kosong, lalu berjalan terus. Pak Sarman mencoba memanggil, "Bu, mau beli gula?" Tapi ibu itu menoleh sebentar, lalu mengernyit. Ini kan cuma meja kosong. Gak ada orangnya.
Jantung Pak Sarman berdegup kencang. Ia menoleh ke dagangannya, semua masih ada. Tapi ia sadar, di mata orang lain, lapaknya tertutup oleh kekuatan gaib. Seakan ia dan dagangannya tidak ada. Hari demi hari, keadaan sama. Ia pulang dengan tangan kosong, tak ada uang masuk. Pedagang lain hanya melihat lapaknya seperti tempat kosong, dan mulai memanfaatkannya untuk lewat atau menaruh barang. Seminggu kemudian, ia menyerah. Lapaknya ia tutup, dan ia mulai bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Dika akhirnya sembuh, meski tubuhnya masih lemah. Uang hasil penjualan dulu habis untuk biaya hidup. Kehidupan kembali seperti semula, bahkan lebih sulit karena hutang menumpuk. Namun, setidaknya ia merasa tenang karena anaknya selamat. Suatu malam, ia berkata pada Dika, "Nak, jangan pernah tergoda jalan pintas untuk kaya. Aku sudah mencobanya, dan semua itu cuma jebakan. Rezeki sejati datang dari kerja keras dan doa, bukan dari makhluk halus." Dika mengangguk. Sejak itu, mereka hidup sederhana, namun damai. Walau kadang, di tengah kesunyian malam, Pak Sarman masih mendengar suara langkah kaki kecil berlari di atap rumahnya. Pesan dari cerita ini adalah, jangan tergoda jalan pintas untuk kaya. Semua yang mudah didapat tanpa kerja keras biasanya punya konsekuensi besar. Syukuri rezeki yang ada. Sedikit tapi halal jauh lebih baik daripada banyak tapi haram. Jaga iman dan akhlak. Godaan bisa datang dari orang terdekat, tapi pegangan yang kuat pada agama akan menuntun kita menjauh dari keburukan. Harta bisa dicari, tapi ketenangan hati tidak ternilai.